Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa, maka aku akan membacakan kepada engkau Muhammad Al-Quran. Fala tansa, maka tidaklah mungkin lupa kamu, illa kecuali masya Allah, atas kehendak Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, ya'lamu, itu mengetahui al-jahra, kepada yang jelas, wa ma yakhfa, dan kepada perkara yang tersembunyi. Wa nuyassirka lil yusra, dan aku mudahkan kepada engkau Muhammad bil yusra, untuk jalan kemudahan. Fadzakir, maka berilah peringatan oleh engkau Muhammad, in nafa'ati dzikra, apabila memang bermanfaat peringatan itu. Sayadzakaru, maka akan menerima peringatan man, orang yakhsha, yang takut kepada Allah. Wa yatajannabuha, dan akan menjauhi kepada peringatan itu al-ashqa, orang yang ashqa. Ashqa itu orang yang cilaka. Alladzi yaslan naral kubra, yang akan masuk orang itu ke dalam neraka yang besar. Summa la yamutu, kemudian tidak mati orang itu pihak di neraka, wa la yahya, dan tidak hidup orang itu di neraka. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbab nuzul turunnya ayat sanuqri'uka fala tansa, yaitu berkaitan dengan masalah turunnya wahyu dari Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap baginda Rasulullah diturunkan wahyu, maka Rasulullah mengulang-ulang bacaan ayat tersebut berkali-kali. Bahkan Jibril belum selesai menyampaikannya, Rasul sudah berulang-ulang, mengulang-ulang. Belum selesai dibaca, tapi Rasul sudah diulang yang dibaca sama Jibril. Kenapa demikian? Karena Rasul merasa khawatir, takut ada yang lupa, takut ada ayat yang diturunkan kepadanya lupa. Ini dikhawatirkan. Jadi sehingga begitu turun dibaca lagi sama Rasul, menjaga agar supaya tidak terlupakan ayat yang sudah disampaikan kepada baginda Rasul. Maka dengan kejadian itulah turun ayat Quran, wa nuyassir sanuqri'uka fala tansa. Aku bacakan Quran kepada engkau Muhammad, fala tansa, maka tidak akan lupa kamu terhadap Al-Quran. Nah, ini ayat menunjukkan bahwa setiap ayat yang diturunkan kepada Nabi, tidak mungkin Nabi melupakan ayat-ayat Allah. Karena sudah ada jaminan dari Allah, setiap ayat turun kepada baginda Rasul, maka nggak mungkin Rasul melupakan ayat itu.
Nah, kenapa tadi sampai diulang-ulang sama Rasulullah? Ini karena sifat manusia. Karena Rasul pun sama manusia, takut ada kelupaan, maka sampai diulang-ulang, sampai diulang berkali-kali. Padahal Allah katakan setiap yang aku turunkan ayat kepada engkau Muhammad, gak mungkin kamu melupakannya. Fala tansa. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah, ini satu pelajaran bahwa Al-Quran itu baginda Rasulullah SAW itu saking karena khawatirnya dan untuk menjaga daripada ayat-ayat Quran ini sampai diulang-ulang. Maksudnya kita pun ketika punya hafalan Al-Quran, punya banyak hafalan Quran, supaya terjaga hafalan Quran kita, maka hendaknya kita ulang-ulang bacaan tersebut. Kalau dalam bahasa santri disebutnya murajaah. Kalaupun hafal sudah 30 juz, kalau nggak dimurojaahkan lagi Quran, hilang lama-lama hafalannya. Tapi kalau setiap hari diulang lagi, insya Allah tidak akan hilang bacaan hafalan Quran. Pentingnya murojaah. Kita pun kalau sudah hafal juz 30, bukan 30 juz ya. Kalau kita hafal juz 30, hendaknya bagaimana kita ulang biar tidak ada yang lupa hafalan Quran 30 juz kita. Minimal ketika kita mengulang-ulangnya itu dalam bacaan sholat kita, supaya tidak hilang hafalannya. Ini sanuqri'uka fala tansa. Buat Rasul sudah ada jaminan dari Allah. Jaminannya nggak mungkin kau Muhammad lupa terhadap ayat Quran. Nggak mungkin kau Rasul Muhammad melupakan ayat yang sudah aku turunkan kepada kamu. Maka ada ayat ini gara-gara memang Rasul mengulang. Seandainya Rasul tidak ulang-ulang pun, bacaan dari Allah tidak akan lupa lagi, walaupun hanya satu kali. Karena Rasulullah begitu turun ayat Quran ini, sekalipun walaupun hanya satu kali dia dengar, langsung hafal, karena kecerdasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibaca sekali langsung hafal, baca sekali langsung hafal. Jangankan Rasulullah, ada ulama yang cerdasnya luar biasa. Seperti siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kecerdasannya sangat tinggi sekali. Pernah menghafal kitab Al-Muwatta, karangan gurunya Imam Malik. Hadis Al-Muwatta tebal. Dihafalkan itu kitab Al-Muwatta, yang cara menghafalkannya kan kitabnya begini. Yang ini ditutupin, yang ini dibaca sekali langsung hafal. Kenapa yang ini ditutupin? Takut keburu hafal. Jadi kan dibaca takut keburu hafal, maka ditutupin biar dibaca semua. Saking kecerdasan, baru dilihat langsung hafal. Makanya ini kalau ngapalin hadis ini dibaca, ini ditutupin. Kalau dibuka, baca langsung hafal. Itu pantar Imam Syafi'i, ulama bukan nabi, apalagi Rasulullah. Cerdasnya melebihi daripada 100 kali Imam Syafi'i, lebih daripada itu. Maka tak mungkin Rasulullah lupa ayat Quran. Satu kali dibaca langsung hafal 30 juz. Masya Allah. Tapi Rasul tetap mengulang-ulang. Apalagi ketika bulan Ramadan. Ini ada kisah bahwa setiap bulan Ramadan Rasul ini membaca Quran diulang-ulang, gantian dengan malaikat Jibril. Rasul baca, Jibril yang menyimaknya. Jibril yang baca, Rasul yang menyimaknya. Itu di setiap Ramadan, saling menyimak satu dengan yang lain.
Makanya kadang-kadang dicontoh juga sama masjid-masjid musola setiap Ramadan ada simaan Quran. Yang satu baca, yang lain dengerin. Itu sunnah itu. Atau di sini Jabar Rahmah dijalanin enggak? Insya Allah. Kalau belum besok Ramadan coba lagi. Seorang baca, yang 5-6 orang 5. Gantian baca, yang lain 5. Itu memang pekerjaan Rasulullah dengan Jibril setiap Ramadan. Berkali-kali diulang lagi. Nah ini ada sekalian dirahmati Allah tentang kaitan masalah asbab nuzul turunnya ayat sanuqri'uka fala tansa. Aku bacakan Quran kepada engkau Muhammad fala tansa, maka tidak akan lupa kamu terhadap ayat-ayat illa masya Allah, kecuali memang Allah kehendaki untuk lupa. Kalau Allah katakan lupa, tapi kalau Allah tidak katakan lupa, tidak mungkin, kecuali atas kehendak Allah untuk dilupakannya, itu dikecualikan. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah, itulah hebatnya daripada kecerdasan Rasulullah SAW, apalagi tentang Quran. Bahkan Rasulullah pernah kedatangan orang dari jauh, tamu, dianggap belum pernah menemuinya, dan itu pun kamu belum pernah menemui Rasulullah pun belum pernah menemukan orang itu. Begitu datang ke hadapan Rasulullah, kata Rasulullah, kamu namanya si Anu ya, bapak kamu si ini ya, nama kakek kamu ini ya, namanya kakek kamu ini, namanya sampai 7 keturunan apa Rasulullah, padahal baru ketemu hari itu. Itulah kecerdasan Rasulullah. Hebatnya lagi Rasulullah punya otak kecerdasannya itu bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Maka banyak hadis, saya di zamanun ala ummati, nanti akan terjadi terhadap umatku ini. Itu dikatakannya 14 abad yang lalu, tapi sudah terbukti. Banyak yang membuktikan atas perkataan yang Rasulullah diucapkannya ketika beliau masih hidup. Berarti kan cerdasnya luar biasa. Itu karena memang Rasulullah orang pilihan Allah, sekaligus juga mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan hadis kita sering dengar itu. Di antara yang paling populer kalangan para asatid sering membaca hadis, saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kata Nabi dulu, nanti akan terjadi pada umatku bahwa nanti umatku akan lari dari ulama, menjauhi para ulama. Yafiruna minal ulama wal fuqaha, dan orang-orang yang cerdas. Itu dulu Rasulullah katakan. Ternyata hari ini sudah terbukti apa yang Rasulullah katakan. Banyak hari ini orang yang menjauhi ulama, menjauhi majlis-majlis ilmu, menjauhi daripada orang-orang yang cerdas, ilmunya hebat. Banyak yang sudah menjauhinya, bahkan sampai ada yang sampai menghinakannya. Bukan lagi dijauhi ulama, tapi malah dihinakan ulama. Ini sudah terbukti. Sehingga apa yang terjadi kata Nabi, kalau sudah umat menjauhi ulama, nggak mau dengar fatwa ulama, nggak mau mendengarkan penjelasan ulama, ya firuna minal ulama fuqaha tayab kaliyamullah bisalati baliyah. Kata Nabi, nanti orang kalau sudah jauhin ulama, jauhkan para ahli fuqaha, maka dia akan mendapatkan 3 bencana besar. Apa 3 bencana besar? Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihi. Allah akan cabut keberkahan dari hasil usahanya. Nggak akan hidupnya mendapatkan keberkahan dari Allah kalau sudah umat lari dari ulama, kalau sudah umat menjauhi ulama, kalau sudah umat benci dengan ulama, tidak akan berkah dalam usaha dan kehidupannya. Itu janji Rasul. Wasaniyatu yusallitullaha sultanan zaliman. Bahaya yang ketiga, nanti orang itu yang jauhin ulama akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang pemimpinnya zalim. Na'udzu. Kalau
udah nggak dengar kata ulama, pasti akan dipimpin sama pemimpin yang jahat. Karena ulama kan tahu mengarahkan, nih yang harus dipilih, ini yang harus dipilih, ini yang ulama lebih tahu. Nggak diikuti, ya pasti dipimpin sama pemimpin yang zalim. Lebih bahaya lagi yang ketiga, kalau sudah masyarakat jauhi ulama, nggak mau dengar apa yang dikatakan para ulama, maka yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia, masuk ke alam kubur bighairi iman, tanpa membawa iman. Kalau udah mati gak bawa iman, disiksa selama-lamanya di alam akhirat. Jangankan di akhirat, di kubur sudah mendapatkan siksa karena mati tidak bawa iman. Itulah bahaya. Nah, ini lagi-lagi kecerdasan Rasul, bisa memprediksikan yang akan terjadi, dan itu pasti terjadi. Banyak. Ada lagi nanti akan terjadi perlombaan umat ini untuk saling membagus bangunan-bangunan masjid. Benar sekarang, ya. Sekarang kan orang membangun masjid bersaingnya apa, supaya apa? Ya, saling membagus-baguskan bangunan masjidnya, sehingga ada sebuah daerah bangunan yang masjidnya bagus, kata ulamanya di situ. Nih, kalau ada di kampung ini atau suatu daerah sekecamatan Bojonggede ada yang membangun masjid seperti bangunan saya nih, menaranya, saya akan bongkar ini menara saya supaya tidak ada yang nyainginnya. Karena menaranya bagus. Kalau ada di sekitarnya ada yang bangun kayak gini lagi, saya akan bongkar, saya lebih bagus lagi. Ya Allah, sampai begitu sekali. Gak mau tersaingi, dia bagus, saya harus lebih bagus lagi. Cuman kata Nabi, saya cuman persaingan dalam urusan bangunan, tapi nantinya kharabu anil huda, sedikit saja orang yang mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam masjid. Itu sudah diprediksikan. Banyak kan masjid mentereng-mentereng, bagus-bagus, tapi isinya kosong, nggak banyak. Mendingan bangunan kayak begini isinya penuh. Iya. Ya begini, yang mau begini ya. Alhamdulillah segini juga udah jadi masjid. Allah. Hadirin sekalian dirahmati Allah. Itu tentang kehebatan baginda Rasul atas karunia kepikiran yang begitu cerdas. Tidak akan mungkin Rasulullah lupa, kecuali Allah kehendaki untuk lupa. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tentang membaca Al-Quran, khususnya bagaimana yang lebih bagus, apakah dengan suara yang keras atau dengan suara yang pelan, lembut. Ini tergantung daripada kondisinya. Ada yang mengatakan baca yang lembut, yang pelan itu lebih utama ketimbang baca Quran yang keras suaranya. Ada juga mengatakan justru yang keras lebih utama ketimbang yang lembut, yang pelan. Nah, itu masing-masing punya dalil. Artinya apa? Baca Quran itu baik keras maupun dengan suara yang pelan dilihat daripada situasi dan kondisi. Kalau memang dimestikan keras, ya keras, itu lebih utamanya. Contoh ketika kita hari ini seperti ini ngaji kan kita tadi baca Quran mesti keras, apalagi belajar baca Quran. Masa belajar baca Quran suaranya nggak keluar, ya nggak ketahuan salah benar. Gimana salahnya nggak ketahuan. Nah, itu bukan pasnya di situ. Pasnya ketika belajar Quran boleh dikeraskan suara, apalagi dijelaskan Quran mesti dengan suara yang keras. Itu utamanya saat seperti itu. Nah, ketika kita baca Quran sendirian, nggak ada orang, nah itu utamanya pelan, nggak perlu keras-keras suaranya. Kenapa sendiri? Yang sendiri keras mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sendirian di rumah. Mungkin bisa jadi ada niat yang lain. Udah biasa aja di rumah.
Sendirian itu nggak perlu keras. Makanya innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah ya'lamu itu mengetahui al-jahra kepada yang keras suaranya, wa ma yakhfa dan kepada perkara yang pelan. Allah tetap mengetahuinya, baik yang baca dengan suara keras maupun dengan yang baca dengan suara pelan. Allah tetap tahu dengan bacaan. Ini yang pertama. Yang kedua, pekerjaan fisik kita pun, baik yang kelihatan oleh orang lain maupun yang tidak kelihatan orang lain, Allah tetap lihat, Allah tetap mengetahui. Yang secara terang-terangan Allah lihat, kita sembunyi-sembunyi dalam beramal pun tetap Allah melihat. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kita sekarang lagi ngaji dari rumah berangkat, kelihatan orang. Jalan ke masjid, kelihatan orang, nampak betul. Orang saja bisa tahu, gimana Allah pasti lebih tahu lagi. Kemudian nanti malam kita bangun jam 2:30 atau jam 3 tahajud sendirian, Allah pun tahu. Baik ketika ramai-ramai, ketika sendiri, kelihatan orang, nggak kelihatan orang, tetap innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya atas monitor yang Allah terus lihat apa yang diperbuat oleh manusia, baik yang secara zahir maupun secara batin, baik yang terang-terangan maupun dengan yang sembunyi-sembunyi. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, wa nuyassiruka lil yusra. Ini ayat melawan ataupun menjawab kalau ada orang yang mengatakan bahwa mengamalkan agama itu susah, berat. Jawabannya, wa nuyassiruka lil yusra. Aku mudahkan engkau Muhammad lil yusra, untuk melakukan amal kebaikan, amal kemudahan. Ditafsirkannya maksud lil yusra ay asy-syari'atus sahlati wa hiya Islam, yaitu syariat yang mudah yang ada di dalam agama Islam. Artinya dalam syariat ajaran agama Islam, Allah tidak menyusahkan umatnya. Semuanya ada kemudahan dalam menjalankan syariat ajaran Islam. Mudah, tidak ada yang susah dalam ajaran Islam itu. Allah yang kasih kemudahan. Contoh, sholat adalah merupakan kewajiban orang yang beragama Islam, yaitu 5 waktu dalam setiap hari, setiap malam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian gimana kalau seandainya kita sedang perjalanan jauh atau dalam keadaan musafir? Apakah tetap kita harus sholat zuhur di tempat pada waktunya dan dilaksanakan dengan 4 rakaat? Asar pun demikian, ketika dalam safar kita harus dilaksanakan di saat waktunya atau tetap 4 rakaat, begitu pun maghrib dan isya. Nah, dalam ajaran agama Islam ada kemudahan, ada rukhsah namanya. Allah nggak persulit, Allah nggak susahkan orang yang sedang dalam safar. Boleh sholatnya 2 waktu dijadikan 1 waktu, zuhur dengan asar jadikan 1, dan nggak perlu 4 rakaat dua-duanya. Cukup zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Itu disebut kemudahan dari Allah. Wa nuyassiruka lil yusra. Kenapa? Karena dalam safar maghrib dengan isya nggak perlu di saat waktu maghrib, nanti juga boleh sholat maghrib di waktu isya. Namanya jamak takhir. Isyanya nggak perlu 4 rakaat, cukup 2 rakaat saja. Jadi maghrib 3, isya 2, jadi 5 rakaat. 2 waktu sholat jadikan 1. Itu kemudahan, nggak mempersulit Allah ini dalam menjalankan syariat agama. Bagi orang yang dalam keadaan sakit, bagi orang dalam keadaan safar, enggak apa-apa, enggak puasa Ramadan, kan keringanan namanya.
Nggak mesti ini yang sakit terus puasa, dipaksa untuk puasa. Enggak boleh nggak puasa bagi yang sedang sakit atau yang sedang safar perjalanan jauh. Sholat juga begitu. Ini namanya waliyasiruka lil yusra. Aku mudahkan umat Islam ini untuk menjalankan syariat agama Islam, tidak sama sekali menyusahkan umat. Termasuk dalam urusan munakahah. Tentang urusan munakahah, apa? Pernikahan. Dalam Islam diajarkan yang diwajibkan itu adalah nikahnya, dan sangat mudah. Cukup dengan 6 orang selesai. Satu ada pengantin laki-lakinya, ada pengantin perempuannya, ada walinya, ada 2 orang saksi laki-laki. Jadi nikah. Ya, mas kawinnya apa ada yang apa dia yang punya emas boleh pakai mas kawinnya emas, nggak punya emas boleh perak nggak punya boleh besi, behel. Nggak punya emas pengen pakai cincin, udah bikin dari behel begini. Nggak punya, ya nggak punya uang 100 juta nggak apa-apa, 100 ribu. Nggak punya 100 ribu buat boleh 50 ribu, 50 ribu nggak punya boleh 5 ribu. Karena itulah ajaran agama. Dalam hukum munakahah sangat dimudahkan dalam menjalankan syariat agama, yaitu cukup kalau mengadakan pernikahan 5 orang jadi atau 6 orang jadi. Nggak dipersusah, nggak dipersulit dalam agama. Cuman kita kadang-kadang mempersulit diri sendiri. Nikahnya yang paling terpenting, yang dipikirin bukan urusan nikahnya, apanya? Pestanya. Sehingga merasa berat ketika dia mau nikahkan anaknya. Kenapa? Yang dipikirin buat biaya pestanya itu. Sehingga nggak jadi lagi mau nikahin anaknya, nggak ada lagi si anak nikah. Kenapa? Belum ada dana, belum ada hartanya untuk acara pernikahan. Pada nikah sangat ringan. Nah kita nih kadang-kadang pengennya itu wah besar-besaran sampai habis ratusan juta. Masya Allah, nikahnya udah urusan embel-embelnya ini yang lebih besar, sehingga menyusahkan sendiri. Harus di tempat yang mewah, harus makanannya yang lengkap, serba lengkap. Wah, padahal hanya sekedar untuk menjalankan syariat agama yang namanya nikah. Kata Nabi, boleh bikin walimah nggak apa-apa, walau bisyatin, walaupun hanya sekedar menyembelih 1 ekor kambing boleh, tapi jangan berlebihan sehingga orang jadi berat untuk menjalankan pernikahan. Kenapa? Itu tadi pengennya yang lebih mengutamakan adat istiadat ketimbang syariat. Itu tentang waliyasiruka lil yusra juga masuk ke sana. Jadi urusan agama ini tidak ada, sekali lagi, tidak ada sekalipun yang menyusahkan umatnya. Semua dikasih kemudahan oleh Allah. Waliyasiruka lil yusra. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah, kemudian ayat berikutnya ini merupakan ayat perintah dari Allah. Bagaimana perintahnya? Fazakir, berilah nasihat. Kalau ada orang yang terus merasa berat menjalankan agama, berat menjalankan Islam, beri dia nasihat. Fazakir, beri dia mau'izah, beri dia nasihat dengan Quran. Bil Quran ay iz bil Quran. Fazakir itu tafsirnya fazakir ay iz bil Quran. Berilah peringatan, berilah nasihat melalui ayat-ayat Quran. Kemudian ketika sudah kita ingatkan mereka dengan ayat Quran supaya mudah menjalankan agama, mudah menjalankan syariat agama, ada yang menerima,
atas nasihat tersebut, ada juga yang menolaknya. Itu sudah biasa. Ya, setiap kita mengajak suatu kebaikan, padahal inna fa'ati dzikra, sesungguhnya itu sangat bermanfaat peringatan itu. Ya, namanya peringatan, setiap manusia itu pasti ada lupanya, pasti ada kekurangannya. Ketika dinasehati itu sangat bermanfaat nasihat tersebut, apalagi melalui ayat-ayat Quran. Namun tidak seluruh manusia yang ketika dinasehati melalui ayat Quran itu menerimanya, tapi banyak juga yang menolaknya. Siapa yang menerima dan siapa yang menolak? Sayadzakkaru man yakhsha. Yang menerima atas peringatan melalui ayat Quran itu adalah man yakhsha. Man yakhsha itu adalah man, orang yakhsha yang takut kepada Allah, orang yang beriman, orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa khasyah kepada Allah yang sangat tinggi. Nah, hadirin sekalian, ada khasyah, ada khauf, ada khasyah. Khasyah itu di atas khauf. Khauf maknanya takut, khasyah pun takut. Tapi khasyah maknanya lebih takut, karena yang ditakuti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah ada rasa takut kepada Allah yang sangat tinggi, ketika ada nasihat datang kepadanya, pasti dia terima itu nasihatnya. Ini orang yang khasyah. Nah, sementara setiap manusia itu harus ada sifat khasyah yang ada dalam dirinya. Rasa takut yang tinggi kepada Allah, takut kalau Allah siksa dia nanti di akhirat, takut kalau Allah marah terhadap dirinya, maka dia mau menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah. Khasyah namanya. Itu yang menerima atas nasihat melalui ayat Quran, hadis Nabi SAW dan qaul para ulama, pasti dia terima. Kenapa? Ada rasa takut kepada Allah yang sangat tinggi. Dari bacain Quran dia dengar, dia pahami, dia ngerti dan dia amalkan. Siapapun dia orangnya, termasuk ulama, termasuk kiai, termasuk ustaz, hendaknya dia pun harus terima ayat apabila ada yang mau menasehati. Kadang-kadang orang kalau sudah mendapat titel seorang kiai ulama nggak mau mendengar nasihat ulama yang lain. Iya. Kadang-kadang ada yang begini, ceramah nih, ada 3 kiai, 3 penceramah. Yang penceramah pertama, mohon maaf, saya nggak sampai selesai karena saya ada acara lagi, padahal langsung pulang. Nggak mau ngedengerin nasihat ulama yang kedua. Ada yang begitu, ada sekali. Alasannya ada ceramah lagi, alasannya ada pengajian lagi, padahal nggak mau ngedengerin penceramah yang kedua. Nah, nggak bisa begitu. Siapapun orangnya, kalau ada rasa takut kepada Allah, maka dia pasti mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Sayadzakkaru man yakhsha. Yang kedua, wa yatajannabuhal ashqa. Ada orang yang nolak ketika dinasehati, ketika dikasih peringatan melalui ayat Quran, melalui hadis Nabi, melalui kata-kata ulama, dia tinggalkan, dia jauhi nasihat itu. Siapa namanya? Si Ashqa namanya. Ashqa itu orang yang cilaka. Asal makna Ashqa, orang yang cilaka, orang yang mendapatkan siksaan. Itulah orang-orang yang menolak daripada peringatan melalui Quran maupun hadis Nabi. Ashqa namanya. Kalau tafsirnya ashqa di mana asyaqiyu, syaqiyu maknanya cilaka. Siapa? Ayul kafir, yaitu orang-orang kafir. Orang kafir ini nggak mau menerima nasihat dari orang Islam, nggak mungkin. Nolak terus, banyak nolaknya ketika dapat nasihat dari orang lain. Itulah orang yang bakalan dapat cilaka. Yang ujung-ujungnya, yang akhirnya orang yang nolak atas peringatan, orang yang nolak atas nasihat itu, ujungnya allazi yaslan narul kubra,
dia nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka yang besar. Ini neraka disifati dengan al-kubro, ya, alladzi yaslan naro kubro. Dia itu yang nolak peringatan melalui ayat Quran dan hadis Nabi dan kaum ulama, itu semuanya akan masuk ke dalam neraka al-kubro, neraka yang besar, siksaannya besar, yaitu neraka api akhirat. Ini sering disampaikan. Jadi api itu ada api yang kecil, ada api besar. Api kecil, api dunia, panasnya pun panas yang kecil. Dengan api yang besar, api neraka di akhirat, panasnya pun melebihi daripada panasnya api neraka, api dunia. Itu akibat namanya, gara-gara tidak mau dengerin nasihat. Akhirnya Allah lemparkan dia ke dalam api yang sangat besar. Begitu dia dilemparkan ke dalam neraka, summa la yamutu fiha wala yahya. Keadaan di neraka nanti mereka itu la yamut wala yahya, tidak mati dan tidak hidup. Jadi apa? Maksudnya tidak mati, dia tidak dimatikan lagi, karena mati cukup sekali saja. Manusia ini mati cukup sekali saja. Setelah itu Allah hidupkan lagi dan tidak ada lagi mati. Sekalipun dia habis-habisan siksa di neraka, sekalipun dia mendapatkan siksa yang begitu dahsyatnya, enggak bakalan mati. Enggak bakalan mati. Terus saja disiksa, tidak ada hentinya, enggak mati layar mutu. Berarti terus-terusan disiksanya dan terus-terusan merasa sakitnya. Kenapa? Enggak ada mati. Kalau di dunia kan orang disiksa ada matinya. Udah mati udah nggak disiksa lagi. Nggak disiksa lagi kalau di dunia ini. Ada orang habis dipukulin dan sebagainya sampai mati. Udah kalau udah mati nggak dipukulin lagi, karena udah mati. Tapi kalau di akhirat, di neraka, orang dilemparkan atau disiksa, sedahsyat apapun siksaannya nggak dimatikan lagi oleh Allah. Terus-terusan mendapatkan siksaan. Walayahnya, arti walayahnya tidak akan mendapatkan kehidupan yang tenang, nggak akan mendapatkan kehidupan yang tenang, bahkan tidak dikasih kesempatan istirahat walau hanya 1 menit. Kali dikasih siksaan sebentar saja, dikasih istirahat untuk tidak disiksanya. Walayahnya tidak. Walayahnya itu sebetulnya maknanya hidup yang senang, hidup yang tenang. Ini tidak dikasih ketenangan sedikit pun walau sedetik. Jadi terus aja. Ya Allah ya Allah. Wala ya. Artinya apa? Terus-terusan orang yang semacam itu disiksa di dalam api neraka. Cuman karena gara-gara tidak menerima nasihat dari orang lain melalui ayat Quran, hadis dan kata-kata para ulama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan beberapa ayat yang kita baca ini kita boleh ambil hikmah pelajaran dari ayat ini. Pertama, menunjukkan bahwa ayat Quran lah ayat yang sangat mulia, sangat dahsyat, sehingga saking mulia dan hebatnya, kuatnya ayat Quran ini, manusia bisa menjadi baik karena dia mau meyakini atas kebenaran Al-Quran. Sehingga Quran diturunkan kepada Nabi, kemudian Nabi tidak akan mungkin bisa melupakan Quran walau hanya 1 ayat. Maka ini jadi pelajaran kita pun kalau sudah hafal Al-Quran, jangan sampai melupakan lagi bacaan Quran kita. Inilah pentingnya murajaah dalam bacaan Quran yang sudah kita hafal. Yang dulu disampaikan, kalau kita hafal Quran sebanyak 30 juz, Masya Allah, Allah akan berikan kemuliaan di dunia, lebih-lebih Allah akan berikan kemuliaan di akhirat nanti. Kalau anak kita ada yang sampai hafal Quran 30 juz, maka orang tuanya akan diberikan, dipakaikan mahkota yang paling indah di akhirat. Kata ayahnya, kok ini ayah mau dipakai mahkota yang begitu indah pakainya? Kan ayah nggak hafal Quran. Iya, kamu nggak hafal Quran, tapi anak kamu yang hafal Quran. Gara-gara kamu punya anak hafal Quran, maka dimuliakan orang tuanya, dipakai mahkota yang indah. Subhanallah.
Bahkan anak hafal Al-Quran 30 juz bisa memberikan syafaat kepada 10 orang anggota keluarga. Nah, ini cetak bagaimana anak kita ini bisa ada salah satunya bisa hafal Quran. Dan kalau sudah hafal Quran, terus ingatkan sama kita, murajaah, ulangi dan biar tidak ada yang lupa dalam bacaan hafalan. Saya punya teman hafal Quran 30 juz, itu dalam murojaahnya setiap berangkat dari rumah ke kantor, itu selama perjalanan di murojaah terus. Kata dia bilang, itu selama perjalanan saya berangkat dari rumah ke kantor, karena dia kerjanya di kantor pusat Departemen Agama, itu 3 juz dalam setiap berangkat, sambil bawa motor, sambil murojaah 3 juz sekali perjalanan. Kok bisa begitu? Iya udah hafal. Dia hafal nggak perlu megang Quran. Nah terus saya baca Quran 3 juz sampai kantor. Alhamdulillah. Terus diulang balik lagi di murojaah terus gitu. Makanya udah kalau ditanya ini awalnya ini langsung dia hafal. Karena udah sudah mendarah daging apalagi hafalan Quran. Seperti siapa lagi yang sering dipimpin Ustaz Adi Hidayat, subhanallah, hafalan Quran sangat luar biasa. Ayat berapa, surat apa, baris keberapa, ujung pojok anak, pojok masya Allah, apa pojok ya, saking udah mendarah daging hafalan Qurannya. Pojok atas baris ketiga dari bawah, hampir begitu sekali. Ada lagi 2 orang tuh anak kecil yang hafal Quran, anak ini siapa? Nah, ini luar biasa kalau udah kayak begitu. Mulia, sangat mulia di hadapan manusia, lebih-lebih Allah berikan kemuliaan di akhirat. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang belum hafal Quran, niat bagaimana bisa hafal Al-Quran dan usaha untuk menghafalkan Quran minimal setiap hari. Ya, kalau menghafal Quran 1 ayat, 1 potong ayat. Insya Allah kalau kita mati nanti, kalau dalam rangka mengusahakan hafal Quran, Allah kumpulkan kita dengan para hafal-hafal Quran. Asalkan tiap kali ngapalin, walau hanya setengah ayat atau sepotong. Kemudian hadirin sekalian, Quran adalah merupakan nasihat yang paling utama. Quran adalah nasihat yang paling utama buat umat Islam. Karena orang yang sudah dapat menerima nasihat Quran, itulah orang yang sudah di dalam hatinya ada rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak mau menerima nasihat kepada Al-Quran, itulah orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan di dunia, bahkan di akhirat dimasukkan ke dalam neraka yang besar. Dan di dalam neraka mereka hidupnya la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan tidak diberikan istirahat sebentar pun dalam siksaan. Ta'awudillah summa na'udillah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa jalankan, bisa mengamalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tawwab, ya Ghafur. Kami semua yang ada di masjid ini mengharapkan daripada ridha-Mu ya Allah. Maka ridailah kami semua yang ada di masjid ini ya Allah, sehingga dengan ridha-Mu Kau ampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kami. Kau maafkan semua apa yang kami lakukan dalam kesalahan hidup ini ya Allah. Kau ampuni juga kedua orang tua kami, ayah dan ibu kandung kami yang mengurus kami di masa kecil dulu ya Allah. Kalau di antara jamaah ini ada yang sudah wafat kedua orang tuanya atau salah satunya ya Allah, semoga Kau berikan kenikmatan di alam kuburnya. Kau luaskan kuburnya ya Allah, Kau jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Hari kiamat terjadi, selamatkan kedua orang tua kami ya Allah, dan masukkan ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami, cucu keturunan kami.
dan guru-guru kami seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, telah kami bacakan ayat-ayat Al-Quran di tempat ini. Ya Allah, semoga apa yang kami baca tadi, apa yang kami dengarkan, apa yang kami pelajari menjadi ilmu bagi kami. Ya Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan kami dunia wal akhirat, ilmu yang bisa membahagiakan kami dunia dan akhirat. Semoga dengan ayat yang kami baca menjadi nasihat bagi kami. Ya Allah, sehingga kami semakin cinta kepada-Mu. Ya Allah, semakin cinta kepada Rasul-Mu. Ya Allah, semakin cinta kepada ajaran agama-Mu. Ya Allah, semakin cinta kepada Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu istiqomah, baik istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam amal saleh, istiqomah dalam akhlak yang mulia sampai Kau wafatkan nanti. Ya Allah, dan kapanpun Kau wafatkan kami, semoga ya Allah Kau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.